Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Reti Sandari, NIM 19591178. Saya berasal dari lokal PGMI 6F. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan tugas meresum pendidikan karakter anak, yaitu mekanisme pembentukan karakter. Nah, langsung saja. Yang pertama, kita akan membahas tentang unsur dalam pembentukan karakter. Nah, di sini kita akan menjelaskan juga tentang definisi karakter itu sebagai sebuah pola pikir, baik itu pikiran, sikap, maupun tindakan yang melekat pada diri seorang dengan sangat kuat dan sulit dihilangkan. Ini menurut Munir. Nah, unsur terpenting dalam pembentukan karakter adalah pikiran. Karena pikiran yang di dalamnya terdapat seluruh program yang terbentuk dari pengalaman hidupnya, yang merupakan pelopor segalanya. Nah, program ini kemudian membentuk sistem kepercayaan yang akhirnya dapat membentuk pola berpikir yang bisa mempengaruhi perilaku dari diri orang tersebut. Nah, jika program yang tertanam tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran, maka perilakunya berjalan selaras dengan hukum alam. Kemudian hasilnya perilaku tersebut membawa ketenangan dan kebahagiaan. Sebaliknya, jika program tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, maka perilakunya membawa kerusakan dan menghasilkan penderitaan. Oleh karena itu, pikiran harus mendapatkan perhatian serius. Kemudian dalam berbagai literatur ditemukan bahwa kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang yang didahului oleh kesadaran dan pemahaman akan menjadi karakter seseorang. Jadi, yang dilakukan berulang-ulang ini akan menjadi karakter dari seorang itu sendiri. Nah, kemudian gen hanyalah menjadi salah satu faktor penentu. Misalnya dari orang tua. Tentu saja karakter tidak bisa dibentuk. Namun jika gen hanyalah salah satu faktor dalam pembentukan karakter, kita akan meyakini bahwa karakter bisa dibentuk dan orang tualah yang memiliki andil besar dalam membentuk karakter anaknya. Orang tua di sini adalah yang mempunyai hubungan genetis, yaitu orang tua kandung atau orang tua dalam artian lebih luas adalah orang-orang dewasa yang berada di sekeliling anak dan memberikan peran yang berarti dalam kehidupan anak tersebut. Nah, kemudian pembahasan yang kedua adalah proses pembentukan karakter. Secara alami, sejak kita lahir sampai berusia 3 tahun atau mungkin hingga sekitar 5 tahun, kemampuan menalar seorang anak tumbuh sehingga pikiran bawah sadar masih terbentuk dan menerima apa saja informasi dan stimulus yang dimasukkan ke dalamnya tanpa ada penyeleksian, mulai dari orang tua, lingkungan, keluarga. Dari itulah pondasi awal terbentuknya karakter yang sudah terbangun. Nah, selanjutnya semua pengalaman hidup yang berasal dari lingkungan, kerabat, sekolah, bisa dari televisi, internet, buku, majalah, dan berbagai sumber lainnya menambah pengetahuan yang akan mengantarkan seseorang memiliki kemampuan yang semakin besar untuk dapat menganalisis dan menalar objek luar. Mulai dari sinilah peran pikiran sadar menjadi lebih ketat sehingga tidak sembarang informasi yang masuk melalui panca indera dapat mudah langsung diterima oleh pikiran bawah sadar. Nah, semakin banyak informasi yang diterima dan semakin matang sistem kepercayaan atau pola pikir yang terbuka, maka semakin jelas tindakan, kebiasaan, dan karakter unik dari masing-masing individu. Dengan kata lain, setiap individu akhirnya memiliki sistem kepercayaan, belief system, citra diri atau self image, dan kebiasaan atau habit yang unik. Nah, dalam literasi Islam ditemukan bahwa faktor gen atau keturunan diakui sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi pembentukan karakter. Maka dapat disimpulkan bahwa mengembang karakter menggambarkan yang pertama adalah
suatu proses yang terus-menerus yang dilakukan untuk membentuk tabiat, watak, dan sifat kejiwaan yang berlandaskan semangat pengabdian dan kebersamaan. Yang kedua adalah menyempurnakan karakter yang ada untuk mewujudkan karakter yang diharapkan. Nah, yang ketiga adalah membina nilai atau karakter sehingga penampilan karakter yang kondusif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dilandasi dengan nilai-nilai filsafat hidup. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang tahap-tahap pendidikan karakter. Nah, penelitian Colbreth menghasilkan rumusan 3 tingkat atau 3 level dalam perkembangan moral, yakni tingkat pertama prakonvensional atau prekonvensional. Nah, tahap pertama adalah orientasi hukum dan kepatuhan. Maksudnya di sini adalah apapun yang mendapat pujian atau hadiah adalah baik, dan apapun yang dikenai hukuman adalah buruk. Nah, tahapan kedua orientasi instrumental nisbi, yaitu berbentuk baik apabila orang lain berbuat baik padanya, dan yang baik itu adalah bila satu sama lain berbuat yang sama. Nah, poin yang kedua adalah tingkat kedua, yaitu konvensional atau konvensional. Nah, di sini ada tahap ketiga, orientasi kesepakatan timbal balik. Maksudnya adalah sesuai dipandang baik, memenuhi anggapan orang lain atau baik karena disepakati. Nah, selanjutnya adalah tingkat ketiga atau postkonvensional. Nah, di sini ada tahap kelima, orientasi kontrak sosial legalistik. Sesuatu yang dianggap baik bila sesuai dengan kesepakatan umum dan diterima oleh masyarakat sebagai kebenaran konsensual. Nah, tahap keenam, orientasi prinsip etika universal. Maksudnya adalah sesuatu yang dianggap baik bila telah menjadi prinsip atau etika yang bersifat universal, dari mana dan aturan dijabarkan. Nah, dalam pandangan Islam, tahapan-tahapan pengembangan dan pembentukan karakter dimulai sedini mungkin. Sebagaimana dijelaskan dalam pendidikan karakter itu dapat diklasifikasikan ada beberapa tahap. Nah, yang pertama adalah tauhid, mulai dari usia 0 sampai 2 tahun. Maksudnya di sini adalah keteladanan dan kecintaan yang kita pancarkan kepada anak. Modal kedekatan yang kita bina dengannya akan membawa mereka mempercayai pada kebenaran perilaku, sikap, dan tindakan kita. Dengan demikian menabung kedekatan dan cinta kasih dengan anak dan memudahkan kita nantinya membawa mereka pada kebaikan. Nah, yang kedua adalah adab. Nah, di sini mulai dari usia 5 sampai 6 tahun. Misalnya berperilaku jujur, tidak berbohong, mengenal mana yang benar dan mana yang salah, mengenal mana yang baik dan mana yang buruk, mengenal mana yang diperintahkan dan mana yang dilarang. Nah, yang kemudian adalah tanggung jawab. Di sini pada usia 7 sampai 8 tahun. Mulai menunjukkan bahwa anak mulai dididik untuk bertanggung jawab, terutama dididik bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Anak boleh diminta untuk membina dirinya sendiri, mulai mendidik untuk memenuhi kebutuhan dan kewajiban dirinya sendiri. Kemudian peduli ini pada usia 9 sampai 10 tahun. Setelah bertanggung jawab, anak mulai terdidik untuk peduli pada orang lain, terutama teman-teman sebayanya yang setiap hari ia berteman, menghargai orang lain, menghormati hak-hak orang lain, bekerja sama di antara temannya, membantu dan menolong orang lain, dan lain-lain yang merupakan aktivitas yang sangat penting pada masa ini. Kemudian setelah kepedulian tadi, yaitu kemandirian, mulai dari
11 sampai 12 tahun. Nah, berbagai pengalaman yang telah dilalui pada usia sebelumnya semakin mematangkan karakter anak sehingga akan membawa anak pada kemandirian. Nah, kemandirian ini ditandai dengan kesiapan dalam menerima resiko sebagai konsekuensi tidak taat atau tidak menaati peraturan proses pendidikan yang ditandai dengan jika di usia 10 tahun ini belum mau sholat, maka pukullah dan pisahkan tempat tidurnya dari orang tua. Nah, selanjutnya adalah bermasyarakat. Di sini adalah usia 13 tahun ke atas. Nah, pada tahap ini anak dipandang telah siap memasuki kondisi kehidupan di masyarakat. Dalam hal ini, anak telah siap bergaul di masyarakat dengan berbekal pengalaman-pengalaman yang dilalui sebelumnya. Setidaknya ada 2 nilai penting yang dimiliki oleh anak walaupun masih bersifat awal dan belum sempurna, yaitu integritas dan juga kemampuan beradaptasi. Nah, itulah tadi penjelasan dari resumen saya, yaitu mekanisme pembentukan karakter. Sebelumnya jika ada yang kurang atau kata-kata yang salah, saya mohon maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.